Durgandini mungkin sudah berhasil menunggangi Prabu Pancatnyana. Setelah pertempuran besar di Simbar Mayura, di Malwapati, Angling Dharma dan para pendekar pun tengah membicarakan tentang Durgandini yang bergabung bersama kerajaan Simbar Mayura. Ia pun yakin bahwa Durgandinilah yang menunggangi kerajaan tersebut saat ini sehingga berani menyerang Malwapati. Angling Dharma pun berpendapat bahwa Malwapati harus waspada dan seluruh pasukan pun harus siap siaga perang menyambut serangan dari kerajaan Simbar Mayura. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengirim telik sandi ke Simbar Mayura dan Batik Matrim pun teringat dengan Ki Tuntang, seorang telik sandi Malwapati yang membangun rumah dan membuka kedai di Simbar Mayura yang sudah sekian lamanya. Sebenarnya kita punya orang kepercayaan kita di sana. Ki Tuntang. Apa dia masih hidup? Dewi Sintawati pun kemudian mengusulkan dirinya untuk menjadi penghubung pada Ki Tuntang di Simbar Mayura. Patih Batik Matrim pun memberikan cincin sebagai simbol utusan Malwapati. Ya. Cari Ki Tuntang, kemudian serahkan cincin ini. Ini merupakan tanda kalau Nyai benar-benar utusan Malwapati. Malam itu, Dewi Sintawati pun mendapat wangsit dari Pangeran Suryapati bahwa dirinya harus menguasai jurus Kalang Sembilan yang sejatinya adalah ilmu pedang tingkat tinggi yang bisa membuat lawan cepat tunduk padanya. Ia pun menerapkan jurus tersebut dengan tuntunan dari Pangeran Suryapati. Setelah bangun dari tidurnya, ia pun baru teringat kembali dengan jurus tersebut, ilmu pedang paling hebat dari perguruan Sugaluh. Jurus Kalang Sembilan. Sedangkan di negeri Simbar Mayura, Durgandini, Kalamurka dan Raja Pancatnyana tengah membicarakan kekalahan mereka di pertempuran melawan Malwapati tempo hari. Ia pun takut kalau tiba-tiba Malwapati menyerang Simbar Mayura dalam waktu dekat ini. Namun sang raja pun menjadi tenang karena Durgandini menyatakan kesiapannya untuk selalu mendukung keputusan sang Prabu. Gusti, kami pun akan tetap setia membela Simbar Mayura. Sementara itu, Dewi Sintawati pun mulai melakukan perjalanan ke Simbar Mayura dengan ditemani Suliwah sampai ke perbatasan Malwapati. Kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya sendirian. Di malam harinya, ia pun sampai di Simbar Mayura dan segera mencari kedai Ki Tuntang. Setelah memasuki kedai, Dewi Sintawati pun langsung disambut oleh Ki Tuntang sendiri. Kemudian Dewi Sintawati pun segera memperlihatkan cincin pemberian dari Patih Batik Matrim. Ki Tuntang pun langsung mengerti maksud dari Dewi Sintawati. Ia pun segera lebih waspada, takut sampai ada yang mencurigai mereka berdua. Ngomongnya jangan keras-keras. Namun ada salah seorang petinggi negara Simbar Mayura di tempat tersebut yang menawar Dewi Sintawati hingga membuatnya marah dan pertempuran besar pun terjadi di warung Ki Tuntang. Setelah para manusia hidung belang tersebut berlalu, Ki Tuntang pun memberitahu Dewi Sintawati tentang rumah rahasia yang telah ia persiapkan. Saya punya rumah persembunyian di luar kota. Tidak ada satupun orang Simbar Mayura yang tahu, kecuali satu orang. Ketika Dewi Sintawati keluar dari kedai, tiba-tiba orang-orang yang membuat keributan di kedai tadi pun menghadang dan menyerangnya. Dan akhirnya Dewi Sintawati pun membunuh para petinggi kerajaan tersebut. Di rumah rahasianya, Ki Tuntang pun menjelaskan tentang keadaan Simbar Mayura pada Dewi Sintawati. Ia pun akan memberi kabar lebih lanjut tentang gerakan orang-orang kerajaan Simbar Mayura. Sementara, tentara raja tidak mampu menangani mereka. Akan tetapi, keesokan harinya,
Ki Tuntang pun ditangkap oleh orang-orang kerajaan Simbar Mayura atas kematian petinggi kerajaan yang tewas dibunuh semalam. Ia pun dijebloskan ke penjara karena dianggap melindungi pembunuh tersebut. Kamu dibebaskan kalau pengacaunya sudah ditangkap. Di Simbar Mayura, Sudawirat pun meminta izin kepada gurunya untuk pergi berguru pada salah satu rekan Durgandini yang telah dijanjikan sebelumnya bahwa ia akan mempelajari ilmu malih rupa kepada Ki Sargayuda. Sudawirat dan Lokahita pun segera pergi menuju kediaman Ki Sargayuda. Setelah sampai, mereka pun bertarung di bilik ruangan melawan Ki Sargayuda. Namun, mereka sangat kesulitan menghadapi ilmu malih rupa Ki Sargayuda. Bahkan ilmu rengkah gunung Sudawirat pun tak berkutik menghadapi ilmu malih rupa. Namun, setelah Sudawirat mengatakan bahwa ia murid Durgandini, Ki Sargayuda pun mau menerima Sudawirat menjadi muridnya. Akan kulaporkan perbuatanmu pada guruku Durgandini. Siapa gurumu? Durgandini! Di istana Simbar Mayura, Ki Tuntang akhirnya diputuskan untuk dihukum mati karena ia dianggap bersalah atas kematian petinggi kerajaan. Ki Tuntang dianggap telah bersekutu dengan seorang pendekar dan membunuh menak kerajaan tersebut. Di hari itu juga, hukuman mati Ki Tuntang akan dilaksanakan. Raja Simbar Mayura pun memberi kesempatan untuk Ki Tuntang untuk menyampaikan pesan terakhir dan pasungan yang membelenggunya pun dilepas beberapa saat. Sang Adiyaksa telah memutuskan hukuman mati. Ki Tuntang pun menyampaikan ketidakadilan yang ia terima, bahkan ia tidak mengerti sama sekali tentang kematian menak kerajaan tersebut. Akan tetapi, ia pun justru dituduh sebagai penghujat pemerintah oleh Prabu Pancatnyana. Akhirnya, hukuman gantung pun tetap akan segera dilaksanakan baginya. Kamu sudah berani menghina seorang penatus dari tentara negara yang terhormat. Hukuman mati di Pemanggahan memang sangat adil untuk seorang penghujat pemerintah. Akan tetapi, sebelum semua itu dilaksanakan, tiba-tiba Dewi Sintawati pun datang dan segera menyelamatkan Ki Tuntang dari tiang gantungan. Semua orang yang ada di situ pun terkejut bukan main, terlebih lagi Durgandini yang mengetahui bahwa tamu tak diundang tersebut ternyata adalah Dewi Sintawati, musuh bebuyutannya. Kuatkan kakinya ya, ayo. Pertarungan satu lawan ratusan prajurit pun terjadi. Dewi Sintawati dengan seluruh kemampuannya berusaha menghalau seluruh prajurit dan senopati yang menyerangnya. Ia pun dengan susah payah membawa Ki Tuntang pergi dari istana tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di hutan luar istana yang dirasa cukup aman. Baik Gusti, kita kejar Nyai. Ayo. Cepat lari, Ki. Ki Tuntang pun disuruh segera pergi ke rumah rahasianya karena seluruh keluarganya telah berkumpul di sana. Sedangkan Dewi Sintawati sendiri akan menghadapi orang-orang Simbar Mayura yang mengejar mereka. Dewi Sintawati pun langsung menyerang Durgandini dan rombongannya seorang diri. Namun tiba-tiba saja Suliwah hadir di tempat tersebut yang membuat Durgandini kaget setengah mati karena ia merasa bahwa Suliwah telah tewas terkena ajian rengkah gunungnya beberapa waktu yang lalu. Suliwah. Dewata menyuruhku melatih nyawa kepadamu. Akhirnya mereka pun bertarung sengit. Dewi Sintawati yang saat itu melawan Kala Murka pun segera merangsek ke arah Durgandini dan membabatkan pedangnya hingga menggores tangan kanan Durgandini dan membuat putus tangan kiri palsunya. Durgandini pun segera mengeluarkan racun apinya secara licik dan kabur dari tempat tersebut. Awas Nyai! Mampus kalian semua! Kemudian
Kemudian Suliwah dan Dewi Sintawati pun segera menuju rumah rahasia Ki Tuntang. Suliwah dan Dewi Sintawati pun mengawal Ki Tuntang untuk pergi dari Simbar Mayura kembali ke Malwapati lagi supaya nyawanya aman dari gangguan prajurit Simbar Mayura. Kalian bisa membeli kuda di sana supaya kita bisa lebih cepat. Ayo, mari Nyai Dewi. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.